teman-teman, namaku Salsa. Nah, sekarang aku lagi belajar sistem informasi akuntansi pemerintah. Materinya yaitu modul pembayaran. Nah, di sini aku bakal tanya-tanya nih ke ketiga temanku, yaitu ada Taufik, ada Hafiz, dan ada Sabrina yang akan menjawab kekepoanku soal modul pembayaran ini. Nah, aku udah catat beberapa hal yang akan aku tanya ke mereka soal materi ini. Yang pertama ada dasar hukum, prosedur pengajuan pembayaran PPK, perintah pembayaran PPSPM dan KPPN, lalu ada penyusunan RPD harian, deskripsi modul pembayaran, proses SPP-SPM berdasarkan role, dan juga tugas-tugas tiap seksi. Yang pertama, aku bakal tanya ke temanku yang namanya Taufik. Hai Taufik. Halo Salsa. Nah Taufik, boleh nggak sih aku tanya ke kamu soal dasar hukum, prosedur bisnis, dan pengajuan pembayaran PPK? Kira-kira boleh nggak ya? Boleh saja Salsa. Nah, yang pertama aku mau tanya nih soal dasar hukum modul pembayaran ini. Itu diatur di peraturan mana aja sih? Ya, jadi dalam modul pembayaran ini ada dasar hukumnya Salsa. Di antaranya itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terus ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, ada juga Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yaitu per 40/PB/2018 tentang petunjuk teknis modul pembayaran sakti. Jadi itu salah dasar hukumnya. Wah, banyak juga ya dasar hukum yang mengatur soal modul pembayaran ini. Nah, Taufik, selanjutnya aku mau tanya nih soal prosedur bisnis. Kira-kira pihak apa aja sih yang terlibat? Terus input-outputnya tuh apa aja ya? Jadi dalam prosedur bisnisnya itu ada 3 pihak yang terlibat. Di antaranya ada PPK, PPSPM, dan KPPN. Di sini PPK itu melakukan pengajuan pembayaran. Inputnya itu berupa bukti hak tagih, dan outputnya berupa SPP, kemudian diteruskan ke PPSPM untuk melakukan perintah pembayaran dengan input SPP, kemudian outputnya SPM, kemudian diteruskan lagi ke KPPN untuk melakukan perintah pembayaran, inputnya SPM, kemudian outputnya berupa SP2D. Itu Salsa. Oke, jadi yang terlibat tuh ada PPK, PPSPM, dan KPPN ya? Iya benar Salsa. Nah, tadi kan yang pertama itu ada PPK. Aku mau tanya nih selanjutnya ke kamu, gimana sih alur pengajuan pembayaran di PPK itu sendiri? Nah, jadi di PPK ini ada 3 alur dalam mengajukan pembayaran Salsa. Yang pertama itu PPK menerima bukti hak tagih. Bukti hak tagihnya diantaranya adalah bukti perjanjian kontrak, referensi bank, BAPP, BAST, dan lain-lain. Kemudian PPK melakukan pengujian. Pengujiannya antara lain kelengkapan dokumen tagihan, kebenaran perhitungan tagihan, dan kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN, dan pengujian lainnya. Setelah melakukan pengujian atas bukti hak tagih tersebut dengan benar, kemudian PPK menerbitkan SPP, yaitu surat perintah pembayaran. Begitu Salsa prosesnya. Oke Taufik, makasih ya kamu tadi udah jelasin soal prosedur bisnis, dasar hukum, dan juga gimana alur pengajuan pembayaran di PPK. Iya, sama-sama Salsa. Nah, selanjutnya aku mau tanya ke temanku nih yang namanya Hafiz. Hai Hafiz. Halo Salsa. Gimana kabarnya? Baik Salsa. Nah, Hafiz, aku mau nanya nih tentang perintah pembayaran PPSPM dan KPPN sama tentang penyusunan RPD harian. Kira-kira kamu bersedia nggak jelasin ke aku? Boleh dong Salsa.
Oke, yang pertama aku mau nanya nih tentang alur pembayaran di PPSPM. Kira-kira itu gimana sih alurnya? Nah, alurnya perintah pembayaran dari PSPM itu SPP yang dari PPK tadi itu diuji dengan kelengkapan bukti hak tagih yang sudah diuji dan data dokumen pendukung lainnya. Nah, pengujian itu memeriksa dan menguji kelengkapan dokumen pendukung SPP, kesesuaian penandatanganan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format SPP, dan pengujian lainnya. Setelah itu, SPP itu akan menjadi SPM, akan diterbitkan sebuah SPM yang akan diteruskan kepada KPPN. Nanti untuk proses di KPPN, aku jelasin lebih lanjut lagi. Gitu, Salsa. Oke, seperti yang kamu bilang deh, tadi kan aku udah belajar tentang PPSPM. Sebelumnya aku juga udah belajar nih PPK. Sekarang aku mau tahu nih tentang KPPN. Oke. Dan itu SPM tadi yang diterbitkan oleh PPSPM itu dilakukan pengujian oleh KPPN dengan dilengkapi surat pernyataan KPA, surat persetujuan TUP, SPP, bukti store lainnya, daftar nominatif untuk yang lebih dari satu penerima, dan data dokumen pendukung lainnya. Kemudian dilakukan pengujian berupa penelitian kelengkapan dokumen pendukung SPM, kemudian kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam SPM, kemudian kesesuaian SPM dengan DIPA yang menjadi dasar pembayaran, dan ketersediaan jumlah dana dalam DIPA. Kemudian setelah dilakukan pengujian, diterbitkan SP2D oleh KPPN. Seperti itu, Salsa. Oke, jadi dia itu tetap diuji ya, walaupun sebelum-sebelumnya itu SPM dan SPP-nya itu juga udah diuji. Iya, betul, Salsa. Nah, Hafiz, selanjutnya aku kepo banget nih tentang RPD harian. Aku masih nggak paham soalnya. Gimana sih? Apa sih dan gimana sih RPD harian itu? Kira-kira gimana tuh Fis jawabannya? Nah, gini, Salsa, RPD harian atau rencana penarikan dana harian itu dari Satker KPPN selaku KPA penyalur DD dan DAK fisik itu diajukan kepada KPPN selaku kuasa bunda daerah. Nah, informasi-informasi yang terdapat pada DD dan DAK fisik itu ada tanggal penarikan dana, jenis belanja, dan nilai atas rencana pengajuan SPM, DD, dan DAK fisik tersebut. Nah, klasifikasi transaksi untuk setiap KPPN itu ada 3 nih, Sals. Yang pertama, transaksi A, itu nilai SPM-nya lebih dari 1 triliun, di mana penyampaian RPD hariannya itu 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM, dan periode pemutakhirannya itu 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Kemudian ada lagi transaksi B, yaitu nilai SPM-nya antara 500 miliar sampai dengan 1 triliun, di mana penyampaian RPD hariannya itu dari 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM, dan periode pemutakhirannya 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Lalu ada lagi transaksi C, yaitu nilai SPM-nya 1 miliar sampai dengan 500 miliar dengan penyampaian RPD hariannya 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Seperti itu, Salsa. Oke, jadi dia tuh udah diklasifikasi ya untuk semua tipe KPPN berdasarkan transaksinya. Iya, betul, Salsa. Nah, Hafiz, selanjutnya ada info apa lagi nih tentang RPD harian? Oh iya, Salsa. Jadi ada informasi terkait dengan penyusunan RPD harian. Yang pertama, penyusunan dan penyampaian RPD harian yang efektif dan efisien dilakukan oleh PPK. Kemudian, SPM tanpa RPD harian sebagai RPD harian Satker akan ditunda pencairan SP2D-nya. Lalu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menggunakan aplikasi
dalam penyusunan dan penyampaian RPD harian. Lalu, integrasi informasi dengan RPD harian dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan melakukan penguatan hubungan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pengelolaan kas. Lalu, kendali atas transaksi besar BA Bun atau bagian anggaran Bun dengan melakukan penguatan koordinasi antara unit eselon 1 Kementerian Keuangan dengan satker di bawahnya. Seperti itu, Salsa. Oke Hafiz, aku udah paham banget nih. Tadi kamu udah jelasin banyak hal ke aku, dan aku makin semangat lagi nih buat belajar mode pembayaran di subbab selanjutnya. Makasih ya Hafiz. Oke Salsa, sama-sama. Nah, selanjutnya aku mau menuju ke temanku yang ketiga, namanya Sabrina. Aku mau tanya nih soal mode pembayaran, itu sebenarnya apa, lalu dan juga tugas-tugas tiap seksi. Aku panggil dulu ya temanku. Hai Sabrina. Halo Salsa. Nah Sabrina, aku boleh nggak sih tanya ke kamu soal mode pembayaran, proses SPP SPM berdasarkan role sama tugas-tugas tiap seksi? Boleh banget dong. Apa aja tuh yang mau ditanya? Oke. Yang pertama aku mau nanya nih tentang materi kita. Sebenarnya mode pembayaran itu apa sih, Sab? Terus outputnya itu apa? Ya, jadi gini Sal. Kita kan sebelumnya udah belajar ya tentang SPAN dan Sakti. Modul pembayaran ini merupakan modul bagian dari SPAN sendiri yang melaksanakan fungsi-fungsi pembayaran atas beban APBN. Untuk pengertiannya, modul pembayaran merupakan modul yang memproses mulai dari perencanaan kas, surat perintah bayar, perakiraan pencairan dana harian, resume tagihan, dan surat perintah membayar yang kemudian semuanya itu diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana. Jadi sebelum ada output, modul pembayaran ini memiliki kaitannya kan dengan modul komitmen yang ada di Sakti dan yang ada di SPAN. Modul yang ada di komitmen itu kita udah mencatat data supplier dan data kontrak untuk mendapat nomor register supplier dan nomor register kontrak. Nah, nomor-nomor ini bakal digunain sebagai input di modul pembayaran untuk diproses sehingga menghasilkan output berupa apa aja? Berupa dokumen rencana kas, kemudian ada dokumen surat perintah bayar, kemudian ada PPDH atau perakhiran pencairan dana harian, SPP, SPM atau yang dipersamakan. Selain itu juga ada arsip data komputernya berupa ADKRT, ADK-SPM atau yang dipersamakan. Oke, Sab. Jadi mode pembayaran ini adalah salah satu bagian dari SPAN yang memproses fungsi-fungsi untuk pembayaran beban APBN ya, Sab? Iya, betul sekali, Sal. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih soal proses SPP, SPM berdasarkan role-nya. Nah, kira-kira perannya itu ada apa aja ya, Sab? Oke, tadi kita udah belajar ya modul pembayaran itu mulai dari pembuatan SPP sampai dengan persetujuan SP2D. Nah, untuk proses SPM dan SPM itu dilaksanakan oleh 3 peran. Yang pertama itu ada operator, yang kedua validator atau di sini PPK atau pejabat pembuat komitmen, dan yang ketiga dilaksanakan oleh approver atau PPSPM, pejabat penandatanganan surat perintah pembayaran. Oke, terus kalau tugas yang operator itu apa aja ya? Jadi ya yang pertama itu operator di sini kita bagi menjadi 3. Ada operator SPP, operator SPM, dan operator SP2D. Kalau kita gabung resume itu sebenarnya sama, cuma beda di bagian pelaksananya aja. Ada yang bagian SPP, bagian SPM, dan bagian SP2D. Yang pertama itu tugasnya atau perannya dari operator itu merekam, mencetak, dan memonitoring SPP. Itu untuk bagian SPP. Untuk yang bagian SPM, itu upload dokumen pendukung seperti scan SPM yang telah ditandatangan, SKTJM, dan kemudian memonitoring SPM. Dan yang ketiga ada operator SP2D yang tugas atau perannya itu untuk merekam SP2D. Jadi
bisa dibilang si operator ini jembatan penghubung antara validator ke approver atau sebaliknya. Kayak gitu, Salsa. Oke, lalu bedanya validator atau PPK sama approver atau PPSPM itu apa ya? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya sama ya peran mereka itu. Cuma bedanya di pembuatan atau persetujuan suratnya. Kalau si validator, dia memeriksa segala urusan yang berkaitan dengan SPP atau surat perintah pembayaran. Sementara untuk approver atau PPSPM ini terkait dengan SPM-nya, kayak gitu Sal bedanya. Oke. Nah, selanjutnya nih aku kepo banget sama tugas-tugas tiap seksi karena ada banyak banget kan seksi-seksi yang mengurus yang berkaitan tentang modul pembayaran ini. Ada seksi pencairan dana, terus ada juga seksi bank dalam pembayaran tagihan, ada juga user dan kewenangan pada seksi bank. Nah, aku kepo banget nih soal tugas-tugas mereka. Nah, kira-kira apa aja sih Sab tugas-tugasnya? Ya, yang pertama itu kita fokus di seksi PD atau seksi pencairan dana ya. Jadi tugasnya dari seksi pencairan dana dalam hal pembayaran tagihan, yang pertama melakukan pemeriksaan SPM. Setelah diperiksa, dikonversi si surat perintah membayarnya ini. Udah dikonversi, SPM-nya diupload di SPAN karena tadi kan modul pembayaran merupakan bagian dari SPAN. Untuk divalidasi, setelah udah diupload, kemudian SPM ini disetujui dan diterbitkan surat tanggapan koreksi atas SPM-nya. Kayak gitu Sal untuk seksi pencairan dana. Oke, selanjutnya ada seksi apa lagi, Sab? Oke, tadi itu kan masih tugasnya ya, tugas secara umum dari seksi pencairan dana. Nah, ada dalam hal pelaksanaannya, seksi pencairan dana ini dilaksanakan oleh 3 bagian, yang dimana masing-masing itu mempunyai kewenangannya. Yang pertama itu ada front office konversi. Tadi kan tugas dari seksi pencairan dana salah satunya konversi SPM. Nah, ini biasa kita kenal sebagai validator. Kewenangannya itu mengkonversi SPM, kemudian ada cek hard copy SPM apakah sudah sesuai, kemudian unggah ADK tagihan, upload koreksi jika ada koreksi SPM, dan persetujuan tagihan bagian anggaran 999. Yang kedua, di seksi pencairan dana itu ada staf PD atau staf pencairan dana. Tugasnya ini atau kewenangannya melakukan review tagihan dan menyetujui tagihan jika sudah sesuai. Yang ketiga itu dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana. Kepala Seksi Pencairan Dana ini memiliki kewenangan untuk menyetujui tagihan yang sebelumnya sudah disetujui oleh staf, kemudian mencetak daftar tagihan yang disetujui per jatuh tempo, persetujuan koreksi, dan cetak surat tanggapan koreksi bila ada koreksi. Itu dari pencairan dana salah. Wah, ternyata lumayan kompleks juga ya kewenangan yang mereka punya. Betul sekali. Nah, selanjutnya aku kepo nih sama seksi selanjutnya, ada seksi bank dalam pembayaran tagihan. Nah, itu tugasnya apa aja ya, Sab? Ya, jadi ada pihak lain ya, selain pastinya pencairan dana. Di sini, dalam hal modul pembayaran itu ada seksi bank. Seksi bank dalam pembayaran tagihan ini bertugas untuk menayangkan daftar tagihan yang disetujui tadi. Dalam Kepala Seksi Pencairan Dana itu kan sudah membuat daftar tagihan yang disetujui per jatuh tempo ya. Kemudian oleh seksi bank ini ditayangkan atau ditampilkan kembali daftar tagihan tersebut. Yang kedua, membuat PPR atau Payment Process Request atau perintah proses pembayaran. Maksudnya permintaan proses pembayaran. Yang ketiga, penerbitan SP2D. Yang keempat, penerbitan SP3D dengan pengesahan negatif. Nah, pengesahan negatif ini dilakukan terhadap tagihan yang memiliki nilai penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Untuk pengesahan negatif ini, untuk teman-teman ketahui, harus didahulukan sebelum PPR tadi itu dilakukan gitu. Sebelum melakukan PPR itu tagihan negatif harus didahulukan untuk proses pembayaran yang sama.
Dan yang terakhir dari tugas seksi bank itu membuat SPP retur. Oke, terus selanjutnya aku kepo juga nih. Tadi kan udah jelasin yang tugasnya. Lalu aku kepo nih soal user dan kewenangannya. Kira-kira apa nih user dan kewenangan pada seksi bank? Oke, Sal. Tadi kalau kita perhatiin di seksi pencairan dana itu ada 3 pelaksana ya yang dijalankan. Untuk seksi bank sendiri ini dilaksanakan oleh 2 bagian, yaitu staf bank dan kepala seksi bank. Staf bank ini, kalau kita rinci dari tugasnya, itu ada tayang atau menampilkan kembali daftar tagihan yang telah disetujui, kemudian membuat PPR dan merekam tagihan. Sementara untuk tugas selain 3 itu dilaksanakan oleh kepala seksi bank, yaitu persetujuan SP2D, pengesahan negatif, validasi tagihan retur, dan cetak SPP. Gitu Sal kira-kira untuk user dan kewenangan di seksi bank. Wah, makasih banyak ya Sab, kamu udah banyak jelasin soal tugas-tugas dari tiap seksinya yang terlibat di modul pembayaran ini. Oke, sama-sama. Semoga menjadi tercerahkan. Oke, tercerahkan banget sih Sab. Makasih ya Sab. Yuk, sama-sama. Nah, dengan berakhirnya pertanyaanku ke Sabrina, selesai juga nih. Aku belajar soal modul pembayaran di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah ini. Tadi aku udah tanya-tanya ke 3 temanku. Ada Taufik, ada Hafiz, dan Sabrina. Makasih banget ya. Kalian udah mencerahkan aku belajar ini. Semoga teman-teman menyimak juga dapat menambah ilmu dan makin semangat untuk belajar mata kuliah siap. Akhir kata, thank you for your attention. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.